Iya, Pak Damar, tadi Bapak sampaikan di akhir 2024 ini akan banyak pembenahan yang dilakukan untuk menjadi fondasi di 2025 begitu. Lalu program-program apa yang mungkin sudah disiapkan juga oleh Pegadaian untuk bisa menjadi fondasi tersebut? Ke depan tentunya kami akan memperkuat mengenai IT-nya, digitalisasi, dan tentunya produk-produk kami sesuaikan juga. Saya ini lagi ada digital lending, atau mungkin peer-to-peer lending, atau dan sebagainya. Pegadaian saat ini siapin. Jadi kalau enggak nanti Pegadaian akan ketinggalan kalau kita nggak siap. Jadi ke depan kami siapkan itu. Kemudian produk-produk brilliant service yang menarik itu, jadi Mbak Aneka itu kalau punya emas saat ini, nantinya bisa ditaruh di Pegadaian, dipositikan. Jadi Mbak Aneka akan tiap bulan itu mendapatkan atau margin dari emas yang disimpan di Pegadaian. Itu sangat menarik sekali. Jadi tinggal tunggu waktunya, istilahnya akan menjadi boom nanti masyarakat udah punya niat untuk investasi, kemudian ini ada tempat investasi yang baik dan menjanjikan itu ke depannya. Dan tentunya juga kami menaik untuk sektor yang non-gadainya. Karena saat ini Pegadaian satu holding dengan BRI, PNM, kemudian kita kerjasama untuk mengelola UMKM ini. Jadi Pegadaian juga punya namanya produk dulunya namanya Kreasi, yaitu pinjaman dengan jaminan BPKB untuk para pelaku UMKM. Kemudian kita gabung dengan BRI, kita namakan Kupedes. Jadi produknya sama, antara Pegadaian sama BRI sama, sistemnya sama, bunganya sama, sehingga di lapangan itu tidak ada saling berebut, saling perang harga, nggak ada. Jadi ini semakin kuat sekali. Kemudian juga dengan adanya holding ini, 3 instansi ini saling melakukan cross-selling. Jadi kami punya layanan bersama, itu namanya Senyum. Di Pegadaian ini ada BRI, ada PMN, kami punya 628 outlet, di mana BRI di situ nggak ada Pegadaian, kami hadir di situ. Sehingga melengkapi kebutuhan masyarakat di pedesaan. Misalnya dia mau nabung ke BRI, dia butuh uang kurang, akhirnya bisa menggantikan emasnya di Pegadaian. Kemudian dari PNN, kelompok naik kelas, dia butuh modal, bisa langsung ke Pegadaian. Sehingga hal ini jadi tahun 2025 nanti insya Allah menjadi bisa lebih besar lagi. Karena saat ini kami melakukan pondasi yang baik. Dan alhamdulillah tahun 2024 ini untuk yang non-gadainya kami sangat bagus banget. Jadi kualitas aset kami untuk non-gadai pun sangat kecil NPL-nya. Bahkan kami juga menyalurkan kurs syariah, gitu kan. Kurs syariah itu di bawah 10 juta, Mbak Aneka. Jadi 10 juta ke bawah, kalau pinjam melalui kurs syariah di Pegadaian itu nggak ada jaminannya. Yang penting ada kelayakan usahanya, sehingga kami bisa memberikan pinjaman. Sehingga nanti modal dari non-gadai ini paling nggak nanti sebagai pembesar dari portofolio Pegadaian sebagai salah satu bumper pertumbuhan Pegadaian ke depan. Baik, tadi menarik Bapak sampaikan soal bullion service begitu. Sebenarnya ini potensinya sebesar apa sih, Pak? Ini sangat besar sekali. Kita bisa membayangkan Mbak Aneka mesti orang tua punya emas, kita mau kawin aja ada mas kawinnya emas, kemudian udah dari dulu orang itu seneng nabung emas, tapi selama ini punya emas itu nggak bisa dimonetis, itu aja cuma disimpan di rumahnya. Dengan adanya bullion service ini nanti salah satunya bisa, tadi saya bilang, punya emas bisa diputuskan di Pegadaian. Pabrik-pabrik emas butuh modal emas, jadi sebenarnya pabrik emas itu bukan butuh duit untuk beli emas, enggak, dia butuh emas. Aku butuh emas batangan loh untuk membuat perhiasan, itu kemana? Saya ini belum ada. Dengan adanya bullion service nanti masyarakat yang punya emas batangan bisa taruh di Pegadaian, ada toko emas yang pinjam emas bisa kita berikan pinjaman dari masyarakat tersebut. Jadi insya Allah nanti Pegadaian sebagai pemimpin di ekosistem emas ini. Itu sejalan dengan visi kami sebagai the leader in the gold ecosystem. Jadi kami pengen menguasai ekosistem emas, sehingga adanya bullion service dengan resmi ini monetis emas yang di Indonesia yang berjuta-juta ton ini bisa kita maksimalkan itu. Baik, apakah ini artinya juga akan melibatkan digitalisasi lebih dalam lagi dalam ekosistem emas ini? Pasti, jadi kami sangat concern banget untuk masalah digitalisasi ini, Mbak Nika. Bahkan kami biaya terbesar untuk OPEC itu kami dedikasikan untuk pengembangan IT ini. Kenapa? Dengan adanya semakin besar produk, semakin banyak macam-macam produknya, butuh IT yang handal, butuh security IT yang bagus, sehingga kami sangat concern sekali mengenai IT ini, Mbak Nika.
Baik, dan bagaimana dengan pemerataan layanan perbankan untuk semua nasabah Perseroan? Apakah akan ada gebrakan yang baru juga dalam hal tersebut? Jadi dengan adanya holding ini, dengan adanya kalau urusan jawaban saya Mbak, kalau nggak sesuai. Jadi setiap layanan BRI itu kami buka kita arahkan bahwa nasabah Pegadaian harus cashless. Itu bisa melalui dengan pembukaan rekening-rekening perbankan sehingga dia membantu masyarakat itu semakin hari semakin cashless. Jadi hampir 75% pencairan di Pegadaian itu adalah udah cashless, nggak ada uang cash itu Mbak Aneka. Baik, berikutnya untuk mengukur transformasi ini, kira-kira indikator apa yang dilakukan dari Pegadaian begitu untuk bisa memastikan memang ini semuanya mencapai target? Nah, pertama tentunya kepuasan nasabah itu penting sekali. Seberapa kepuasan nasabah termasuk pelayanan Pegadaian itu seberapa. Semakin tinggi tentunya transformasi ini berhasil. Kemudian juga dari bisnis modelnya. Seberapa IT itu membantu memperefisiensi pola kerja Pegadaian. Jadi muncul IT yang bagus. Kemudian juga Mbak Aneka, kami juga untuk mewujudkan transformasi itu dalam bentuk-bentuk fisik, sehingga semua kantor-kantor Pegadaian saat ini sudah standarisasi outlet yang ya saya pikir kalau dengan yang industri keuangan lain itu sama. Ini menunjukkan adanya transformasi, dan kedua adalah menaik culture-nya. Culture anak-anak Pegadaian, insan-insan Pegadaian saat ini luar biasa sekali semangatnya dengan berakhlak yang baik, mengerjakan semua tugas dengan baik dan punya semangat dan merasa pede bahwa mereka merasa bangga menjadi insan Pegadaian. Baik, kalau bicara nasabah Pegadaian sendiri, yang menjadi sasaran saat ini demografinya seperti apa, Pak? Kalau bisa masa data itu adalah mayoritas ibu-ibu masih ya, 75% ibu-ibu, kemudian yang lain bapak-bapak. Tapi kalau bicara masa di digitalnya kebalikan, yang bapak-bapaknya lebih bawahnya, ibu-ibunya yang mesti, karena biasanya yang akrab dengan digital malah bapak-bapaknya. Untuk tabungan emas itu lebih banyak bapak-bapaknya. Jadi demografinya secara total adalah para ibu-ibu usia produktif. Jadi usia di bawah 45 tahun ke bawah itu sekitar 75% adalah usia produktif. Dan mereka ada produktif semua. Dari total 100% pinjaman yang kami berikan, 68% adalah untuk produktif. Jadi yang konsumtif itu hanya sekitar 30%. Dan konsumtif juga tahun ini ataupun setiap bulan atau dalam suatu event kami mengeluarkan namanya Gade Peduli, Mbak Anik ya. Gade Peduli itu gini, orang kalau butuh hanya untuk kasarannya, untuk makan, kasaran untuk modal kerja 2,5 juta, itu datang ke Pegadaian dengan bawa jaminan apapun, itu gratis tanpa bunga. Nah ini sangat membantu masyarakat dengan kondisi saat ini. Ya kalau butuh kepepet, jangan ke tetangga, jangan ke rentenir, datanglah Pegadaian dengan membawa barang yang dipunyai. Untuk itu, di saat kita ada kelebihan, tolong nabung emas. Jadi, pesan kami. Jadi tolong punya sedikit uang, tabung emas sana, nabung emas di Pegadaian sangat mudah, 15.000 bisa, 20.000 bisa, 30.000 bisa, tabunglah di tabungan emas tersebut melalui digital maupun mau fisiknya. Sehingga jika ada kebutuhan mendadak, bisa digunakan tabungan emas tersebut. Baik, tadi Bapak bicara soal rentenir, artinya ini bukan hanya di kota besar, tapi juga akan ke kota-kota yang terpencil, begitu. Lalu upaya apa yang dilakukan juga untuk bisa menjangkau nasabah di kota-kota terpencil? Oke, untuk menjaring kota-kota kecil, pertama kami juga ada agen, ya, ada agen. Agen-agen Pegadaian ini ada 300.000 agen. Kemudian saat ini kemarin baru diluncurkan, Mbak. Jadi biar lebih menarik, biar lebih paham mengenai Pegadaian, lebih paham mengenai produk-produk Pegadaian, kami sponsor Liga 2. Jadi Pegadaian Liga 2 ini yang tahun kedua, dan itu dampaknya luar biasa. Karena Liga 2 ini ada 290 pertandingan yang biasanya ada di daerah-daerah bukan kota besar. Jadi klub-klub yang di daerah, sehingga masyarakat di Indonesia itu kalau hanya bicara masalah bola itu kan fanatik banget. Jadi datang ke nonton bola ya 290 kali pertandingan. Kemudian di situ peran Pegadaian di mana? Sebagai sponsor juga, dengan adanya suatu pertandingan pasti sekelilingnya stadion itu ada UMKM yang datang. Kami informasikan binaan-binaan Pegadaian, yuk datang ke stadion, yuk jualan apa yang bisa dijual di situ, sehingga ini menambah
kreditnya dari UMKM tersebut. Dan para penonton saat ini, penonton bola semakin mengenal namanya Pegadaian. Oh, Pegadaian. Dan kami punya slogan untuk saat ini adalah mengemaskan Indonesia. Jadi dengan mengemaskan Indonesia semakin banyak penonton bola tahu bahwa oh, tabung emas itu di Pegadaian ya. Sehingga inklusi ataupun inklusi keuangan itu berjalan bahwa kalau nabung emas yang baik di Pegadaian itu bisa menjaring ke sampai pelosok itu Mbak Anneke. Baik, artinya dengan upaya yang sudah cukup maksimal ini, apa saja yang menurut Bapak akan menjadi tantangan ke depannya? Apalagi tadi Bapak juga sampaikan 2025, ini mungkin keadaan belum terlalu banyak berbeda dengan di 2024 ini. Iya, jadi tantangan tentunya masalah digitalisasi, IT, kemudian kami menyadari benar bahwa risiko terbesar Pegadaian ini bukan risiko operasional, bukan risiko kredit, enggak, tapi risiko strategik. Dengan adanya pesaing yang dalam bentuk mungkin pinjol atau pil to pil, kemudian semakin mudah pengganti kebutuhan, itu jadi tantangan buat kami. Itu yang kami harus persiapkan dan sampai masyarakat meninggalkan Pegadaian beralih dengan sesuatu yang lebih cepat, sesuatu yang lebih mudah. Sehingga kami harus bisa bertransformasi, bisa menyesuaikan. Kalau berhubungan dengan Pegadaian, ya bisa cepat juga, bisa mudah juga, dan utama dan murah. Jadi 3 hal ini yang dicari, cepat, mudah, dan murah. Nah itu kami berusaha untuk mendapatkan 3 hal tersebut. Baik, dengan kompetitor yang juga terus berkembang, Bapak melihat arah kompetisinya seperti apa sih nantinya ini? Kompetisinya pasti bicara masalah emas mungkin ya. Kalau bicara emas ini, produk ini akan menarik dan mereka akan melihat nih, Pegadaian gila ya, 1 semester saja labanya 2,9 triliun, pendapatannya 10 triliun. Tapi tentunya ini menarik gitu. Orang akan melihat bahwa bisnis di Pegadaian itu menarik. Sehingga akan banyak lembaga-lembaga yang melakukan praktek-praktek gade, baik yang resmi bahkan ada yang ilegal juga. Karena yang udah resmi itu Pegadaian sendiri di Indonesia ini udah ada 185 perusahaan gade Mbak Anneke. Nah, ini jadi persaingan pola persaingan yang semakin kuat di wilayah, dan ini bagi kami menarik. Dari Pegadaian bukan sebagai halangan tapi sebagai pendorong, karena semakin industri itu bagus, semakin industri Pegadaiannya rame, semua pihak tentunya akan diuntungkan. Di mana dia punya pelayanan lebih baik, dia punya rate yang paling baik, dia yang menang. Nah, ini titik kritisnya di sini. Di samping tadi ada namanya persaingan yang dalam bentuk lain, dari digital maupun tadi saya bilang ada pinjol ataupun kemudahan lain gitu. Baik, masih banyak yang ingin kami tanyakan, sayang waktu kami terbatas sekali. Terima kasih pada Damar Latri Setiawan, Direktur Utama Pegadaian, sudah bersama kami kali ini. Terima kasih Mbak Anneke.